Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elza Marcelia Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 2403010020259 dari kelas akuntansi keuangan lanjutan 1 AK602. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bab 13, yaitu memahami konsep utang antar perusahaan. Adapun poin-poin pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu definisi utang antar perusahaan, jenis-jenis utang antar perusahaan, tujuan dan manfaat utang antar perusahaan, pencatatan akuntansi utang antar perusahaan, contoh soal dan pembahasan serta kesimpulan. Yang pertama, definisi utang antar perusahaan. Utang antar perusahaan adalah utang yang terjadi antara dua perusahaan yang masih berada dalam satu kelompok atau grup bisnis. Misalnya perusahaan induk dan juga anak perusahaan, atau dua anak perusahaan yang dimiliki oleh satu induk yang sama. Nah, utang ini biasanya muncul karena adanya pinjaman dana atau transaksi kredit antar perusahaan yang berafiliasi yang memungkinkan pemindahan sumber daya keuangan dari suatu entitas legal ke entitas legal lainnya dalam satu grup yang sama. Nah, meskipun semuanya ini masih dalam satu grup bisnis yang sama, tapi transaksi seperti ini tetap harus dicatat secara resmi agar keuangan masing-masing perusahaan itu tetap transparan dan juga akuntabel. Kemudian selanjutnya jenis-jenis utang antar perusahaan. Nah, utang antar perusahaan ini terbagi menjadi dua kategori utama jika dikategorikan berdasarkan cara terjadinya transfer utang tersebut, yaitu utang langsung dan juga utang tidak langsung. Nah, utang langsung ini terjadi ketika satu perusahaan afiliasi itu meminjamkan dana langsung kepada afiliasi lainnya tanpa melibatkan pihak ketiga. Sedangkan untuk utang tidak langsung itu dikeluarkan dulu ke pihak eksternal atau non-afiliasi, seperti misalnya penerbitan obligasi atau wesel ke pihak ketiga. Kemudian instrumen utang tersebut dibeli kembali oleh afiliasi lain di dalam grup. Misalnya induk perusahaan membeli obligasi anak perusahaan dari pihak non-afiliasi. Nah, dengan demikian afiliasi secara tidak langsung menguasai utang tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat utang perusahaan. Yang pertama, efisiensi modal dalam grup perusahaan. Nah, jika ada perusahaan dalam grup yang kelebihan dana dan perusahaan lainnya kekurangan, maka pinjaman internal itu lebih efisien dibandingkan setiap entitas mencari sumber dana sendiri secara eksternal. Yang kedua, optimalisasi manajemen kas. Dengan melakukan pinjaman antar perusahaan, dana kas bisa terkonsentrasi pada pusat kas dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan entitas di dalam grup. Yang ketiga, penghematan biaya bunga eksternal. Utang antar perusahaan itu seringkali diberikan dengan bunga yang rendah atau bahkan tanpa bunga, tergantung pada kebijakan internal grup atau peraturan perpajakan. Yang terakhir adalah penyederhanaan struktur pembiayaan. Dengan adanya pinjaman internal, perusahaan induk itu dapat mengarahkan strategi pendanaan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan risiko dari masing-masing entitas tanpa bergantung pada pinjaman eksternal yang kompleks dan birokratis. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi. Nah, dalam pencatatan akuntansi itu penting untuk memastikan bahwa yang pertama, transaksi dicatat secara simetris. Artinya, kedua pihak yang terlibat dalam transaksi utang tersebut itu harus mencatat transaksi dengan cara yang sepadan. Misalnya, induk perusahaan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan, maka induk perusahaan itu mencatat transaksi tersebut sebagai piutang dan anak perusahaan mencatat transaksi tersebut sebagai utang. Tujuannya agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara laporan keuangan kedua belah pihak. Yang kedua, nilai transaksi sama di kedua entitas. Jadi transaksi antar dua entitas dalam satu grup ini harus memiliki nilai yang sama. Apabila induk perusahaan itu mencatat piutang sebesar 100 juta, maka anak perusahaan juga harus mencatat sebagai utang sebesar 100 juta. Tidak bisa dilebihkan ataupun dikurangkan. Hal ini penting untuk saat
konsolidasi nanti. Data bisa disesuaikan secara akurat. Dan yang terakhir adalah jika laporan keuangan dikonsolidasikan, maka utang ini akan dieliminasi. Saat dua atau lebih entitas itu berada di bawah satu grup dan laporan keuangan dikonsolidasikan, maka transaksi antar entitas di dalam grup itu harus dihilangkan atau dieliminasi. Karena dari perspektif grup sebagai satu kesatuan, tidak mungkin jika mencatat utang piutang itu terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, misalnya anak perusahaan itu berutang ke induk perusahaan, maka dalam laporan keuangan konsolidasi, utang dan piutang ini akan dieliminasi karena bukan utang kepada pihak eksternal atau pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Di sini PT Induk memberikan pinjaman kepada anak perusahaannya yaitu PT Cabang sebesar 200 juta rupiah dengan bunga 10% per tahunnya pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, jurnal apa yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut? Nah, untuk jurnal yang dibuat oleh PT Induk selaku pemberi pinjaman pada tanggal 1 Januari 2025 itu adalah piutang antar perusahaan di bagian debit sebesar 200 juta dan kas di bagian kredit sebesar 200 juta. Sedangkan untuk jurnal di PT Cabang selaku penerima pinjaman, kas di sisi debit senilai 200 juta dan utang antar perusahaan di sisi kredit senilai 200 juta. Untuk pencatatan jurnal bunga pada tanggal 31 Desember 2025, PT Induk selaku pemberi pinjaman mencatat piutang bunga di sisi debit sebesar 20 juta yaitu 10% dari 200 juta dan pendapatan bunga di sisi kredit sebesar 20 juta. Sedangkan untuk PT Cabang selaku penerima pinjaman mencatat beban bunga di sisi debit sebesar 20 juta dan juga utang bunga di sisi kredit sebesar 20 juta. Nantinya pada saat konsolidasi, piutang dan utang antar perusahaan ini akan dieliminasi, pendapatan bunga dan beban bunga juga dieliminasi. Contoh soal yang kedua, misalnya PT Induk menjual barang kepada anak perusahaannya yaitu PT Cabang senilai 100 juta rupiah secara kredit. Nah, maka jurnal apa sih yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut? Nah, untuk jurnal di PT Induk selaku penjual itu mencatat piutang antar perusahaan di sisi debit sebesar 100 juta rupiah dan juga penjualan di sisi kredit sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal yang dicatat pada PT Cabang selaku pembeli itu persediaan di sisi debit sebesar 100 juta rupiah dan utang antar perusahaan di sisi kredit sebesar 100 juta rupiah. Dengan begini maka nilai antara kedua perusahaan ini sama besarnya. Kemudian kesimpulan dari materi ini adalah utang antar perusahaan itu merupakan bagian yang penting dari pengelolaan keuangan dalam grup perusahaan. Walau dalam grup yang sama, transaksi ini tetap harus dicatat dengan benar oleh masing-masing entitas dan dieliminasi nantinya dalam laporan keuangan konsolidasi agar tidak terjadi duplikasi nilai atau pendapatan fiktif. Demikian pemaparan dari saya terkait materi bab 13 yaitu memahami konsep utang antar perusahaan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.